الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan semoga kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, materi kali ini Ibu informasikan yaitu dimensi 3. Anak-anakku sekalian, sadarkah kita bahwa bumi yang kita tinggali merupakan bangunan yang berdimensi 3. Bahkan, para ilmuwan dunia dengan menggunakan teori jarak antar benda telah menemukan jarak terdekat dan jarak terjauh bumi, posisi bumi dengan matahari, dan juga planet lainnya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, materi ini sangat penting untuk dipelajari untuk menjadi aplikasi di dunia nyata. Dimensi 3 yang akan dipelajari di sini yaitu dimensi 3 kelas 12 SMK semester ganjil. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menentukan jarak antara titik ke titik. Yang kedua, dapat menentukan jarak antara titik ke garis. Yang ketiga, dapat menentukan jarak antara titik ke bidang. Dengan peta konsep sebagai berikut. Pertama, jarak titik ke titik. Yang kedua, titik ke garis. Yang ketiga, titik ke bidang. Yang pertama, kita pelajari dulu, yaitu jarak antara titik ke titik. Perhatikan peragaan berikut ini. Di sini ada dua buah titik A dan titik B, dihubungkan dengan satu garis. Maka garis yang menghubungkan antara dari titik A ke titik B merupakan jarak antara dua titik. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak antara titik A ke C, jarak titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Baik, kita akan menemukan permasalahan tersebut, kita akan selesaikan. Perhatikan segitiga ABC yang siku-sikunya di B. Maka untuk mencari panjang AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Jadi diagonal sisi AC sama dengan A akar 2 cm. Untuk menentukan jarak A ke G, perhatikan segitiga ACG yang siku-sikunya di C. Kita gunakan teorema Pythagoras. Maka untuk mencari panjang AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan akar pangkat 2 dari A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Jadi diagonal ruang AG sama dengan A akar 3 cm. Perhatikan segitiga AEF ya. Untuk mencari panjang AP, kita harus melihat segitiga AEF siku-siku di E. Untuk mencari panjang AP, masih menggunakan teorema Pythagoras, yaitu
akar AE kuadrat ditambah FE kuadrat. Sama dengan AE itu kan panjang sisinya, yaitu A kuadrat. Jadi akar A kuadrat ditambah EP-nya itu kan diagonal atau sisi miring dari sebuah segitiga, yaitu setengah A akar 2 kuadrat. Maka untuk mencari panjang AP sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan akar 3/2 A kuadrat sama dengan setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P sama dengan setengah A akar 6 cm. Jarak titik ke garis. Untuk memahami jarak antara titik ke garis, perhatikan peragaan berikut ini. Di mana ada sebuah titik A dan garis G. Titik A dan garis G dihubungkan dengan sebuah garis, maka garis ini merupakan panjang garis atau jarak dari titik A ke garis G, di mana titik A ditarik yaitu oleh sebuah garis dan tegak lurus garis G. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm, tentukan jarak titik A ke rusuk HG. HG, lihat HG. HG adalah sebuah sisi, A sebuah titik. Jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. AH, lihat AH itu harus tegak lurus HG. AH sama dengan akar 2, A akar 2 ya. AH itu kan diagonal sisi. AH itu diagonal sisi ya. Karena sisinya 5, maka AH-nya 5 akar 2. Jadi jarak A ke HG sama dengan 5 akar 2 cm. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik B ke diagonal AG. Lihat titik B ke diagonal AG. Ya. Kita akan mencari panjang B ke garis AG. Kita bahas bersama-sama. Jarak B ke AG sama dengan jarak B ke P. Kita kasih titik P, tengah-tengah AG-nya. Di mana B ke P itu tegak lurus AG. Ingat, tegak lurus membentuk sudut siku. Sehingga diagonal sisi BG sama dengan 6 akar 2 cm. Diagonal ruang AG sama dengan 6 akar 3 cm. Tadi udah diketahui bersama-sama ya. Lihat segitiga ABG. ABG ya. Panjang AB 6, panjang BG 6 akar 2 ya. Karena BG-nya itu merupakan diagonal sisi bidang kubus. Sedangkan AG yaitu diagonal ruang sebuah kubus. Sehingga lihatlah segitiga ABG berikut ilustrasinya. Ya, siku-sikunya di P. Kita akan mencari panjang BP dengan menggunakan identitas trigonometri. Masih ingat identitas trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10? Harus selalu ingat ya, karena ini akan digunakan di materi selanjutnya. Untuk menentukan panjang BP, kita menggunakan sin sudut A. Lihat, untuk mencari sin sudut A sama dengan BG per AG. Kenapa BG per AG? Karena sinus itu dicari dari sisi depan dibagi sisi miring. Dalam hal ini depannya BG, miringnya AG. Sama dengan dibandingkan dengan segitiga yang lain. Ada
BP per AB. Ya, ada dua segitiga itu, kita perbandingkan. BG per AG. BG-nya udah ada, yaitu 6 akar 2. AG-nya 6 akar 3. Maka BP-nya belum diketahui yang akan dicari. Ya, AB-nya yaitu 6. Untuk mencari BP sama dengan 6 akar 2 dikali 6 dibagi 6 akar 3. 6-nya kita bagi bersama menjadi 1. Jadi hasilnya, perhatikan, ini dikali akar 3 per akar 3. Oke, dari mana 2? 6 dibagi 3. Jadi 6 per 3 akar 6. Sehingga menghasilkan panjang BP 2 akar 6. Jadi jarak B ke garis AG sama dengan 2 akar 6 cm. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, perhatikan garis tegak lurus bidang. Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Lihat. Perhatikan garis G dan bidang V. Di situ di mana garis G tegak lurus bidang A, garis G tegak lurus bidang B. Jadi garis G tegak lurus bidang V. Baik, untuk memahami jarak antara titik ke bidang, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah titik dan ada sebuah bidang V kita namakan ya. Peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V. Ya. Ada sebuah garis yang menghubungkan antara titik A dan bidang V. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Baik, kita bahas bersama-sama. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP, di mana panjang garis AP tegak lurus BD. Maka panjang AP sama dengan setengah AC. Ya, karena titik P itu adanya di tengah-tengah antara garis AC. Maka untuk mencari AP sama dengan setengah AC. Karena AC tegak lurus BD, maka setengah kali 10 akar 2. AC-nya itu kan tadi udah diketahui, yaitu diagonal sisi sebuah kubus. Sisinya 10, diagonal sisinya 10 akar 2. Maka setengah dikali 10 akar 2 sama dengan 10 per 2 akar 2. Sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak A ke BDHF sama dengan 5 akar 2 cm. Jarak garis ke bidang. Peragaan menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Lihat, ada garis G, ya, dan ada bidang V. Contoh, untuk memahami jarak antara garis ke bidang, Ibu berikan sebuah contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak garis AE ke bidang BDHF. Kita bahas bersama-sama. Jarak garis AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Di mana di sini AP tegak lurus AE, maka AP tegak lurus BDHF. Untuk mencari AP sama dengan setengah kali AC.
Karena AC tegak lurus BDHF, maka setengah kali 8 akar 2. Ya, AC-nya kan 8 akar 2 diagonal sisi. Karena sisinya 8 cm. Setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi, jarak A ke bidang BDHF sama dengan 4 akar 2 cm. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk latihan soal atau pembahasan yang lainnya, maaf, Ibu akan berikan di kesempatan yang lain. Ibu cukupkan sampai sini kegiatan pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.